Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rohimatun Sodiah dengan NIM E1C021189. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi terkait struktur percakapan dalam pragmatik. Sebelum kita masuk ke dalam pengertian struktur percakapan, terlebih dahulu kita akan mengupas terkait apa sih itu percakapan. Teman-teman, percakapan itu adalah aktivitas ujaran yang terjadi antara penutur dan mitra tutur. Nah, percakapan itu adalah komunikasi interaktif antara dua orang atau lebih. Di dalam percakapan terdapat etika percakapan. Nah, hal tersebut merupakan bagian yang sangat penting dalam melakukan sebuah hubungan sosialisasi. Nah, teman-teman, apa sih itu struktur percakapan? Struktur percakapan biasa disebut sebagai organisasi percakapan. Menurut Yule, struktur percakapan itu adalah apa saja yang sudah kita asumsikan sebagai suatu yang sudah dikenal dengan baik melalui diskusi. Nah, hal tersebut bisa mencakup bagaimana orang lain mengambil giliran bicara, menggunakan jeda, memberikan respons, dan membangun kohesi dalam dialog. Nah, teman-teman, struktur percakapan menjadi landasan yang sangat penting dalam menentukan keefektivitasan komunikasi. Tanpa struktur yang baik, pesan yang ingin kita sampaikan bisa saja tidak tersampaikan dengan baik, atau bahkan bisa saja pesan yang ingin kita sampaikan disalahpahami oleh lawan bicara kita. Nah, meski setiap bahasa memiliki keunikan tersendiri, akan tetapi struktur percakapan ini memiliki struktur pola yang universal, sehingga kita akan mendapatkan struktur percakapan ini dalam semua bahasa. Nah, teman-teman, hal tersebut menjadikan struktur percakapan sebagai aspek yang sangat penting dalam studi linguistik dan komunikasi antar budaya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi komponen utama struktur percakapan. Teman-teman, dalam struktur percakapan itu terdapat 5 komponen utama. Di antaranya yang pertama ada gilir bicara, yang kedua ada jeda, yang ketiga ada tumpang tindih atau overlaps, kemudian yang keempat ada back channel, dan yang terakhir ada pasangan adjasensi. Saya akan menjelaskan satu persatu dari kelima komponen tersebut. Yang pertama ada gilir bicara. Nah, teman-teman, gilir bicara itu adalah sistem yang mengatur kapan seseorang akan berbicara ketika dalam sebuah percakapan. Misalkan contohnya, ketika saya melakukan percakapan dengan teman saya, ketika saya mengatakan, "Hai Liza, bagaimana kabarmu hari ini?" Kemudian teman saya mengatakan, "Kabar saya baik, bagaimana dengan dirimu?" Nah, dalam percakapan tersebut terdapat gilir bicara. Saya memberikan pertanyaan, teman saya memberikan pernyataan. Dalam percakapan tersebut, saya dengan teman saya melakukan percakapan secara bergiliran. Saya memberikan pertanyaan, dia memberikan pernyataan. Itu yang disebut dengan gilir bicara. Dalam percakapan tersebut tidak terdapat tumpang tindih. Nah, itu yang disebut dengan gilir bicara. Selanjutnya ada jeda. Teman-teman, jeda ini merupakan momen keheningan dalam percakapan yang berfungsi untuk memberi ruang berpikir, menandai transisi topik, atau menunjukkan penekanan pada hal tertentu. Nah, misalkan contohnya, ketika saya melakukan percakapan dengan teman saya, ketika saya mengatakan, "Hai Liza, apakah nanti sore kamu akan ikut bermain denganku?" Kemudian teman saya terdiam sejenak untuk berpikir, apakah dia akan ikut bermain denganku atau tidak. Kemudian temanku akan menjawab, "Tentu saja saya ikut bermain denganmu nanti sore." Nah, dalam percakapan tersebut terdapat keheningan sejenak, terdapat kesempatan kepada teman saya untuk berpikir apakah dia akan ikut atau tidak. Nah, itu yang disebut dengan jeda, keheningan sejenak di dalam percakapan. Kemudian yang ketiga ada tumpang tindih. Nah, teman-teman, tumpang tindih ini adalah fenomena ketika dua atau lebih partisipan dalam percakapan berbicara secara bersamaan. Contohnya, ketika saya melakukan percakapan dengan teman saya, di dalam percakapan tersebut saya dengan teman saya ini berbicara secara tumpang tindih, langsung spontan gitu. Ketika saya mengatakan, "Nanti sore saya akan langsung teman saya mengatakan, "Kemana?" "Nanti sore saya akan kemana?" Nah, begitu, itu yang disebut dengan tumpang tindih atau overlaps, langsung berbicara secara spontan gitu, tanpa adanya jeda. Kemudian ada back channel. Nah, back channel ini teman-teman adalah respons singkat yang diberikan pendengar saat pembicara lain sedang berbicara.
Termasuk diantaranya ada kata iya, oh, anggukan kepala, atau bahkan ekspresi wajah. Itu termaksud dengan back channel. Misalkan contohnya, ketika saya melakukan percakapan dengan teman saya akan mengatakan, Liza, apakah kamu akan ikut bersama nenekku ke rumah sakit? Dia akan berpikir sejenak, bagaimana ya? Nah, kata dalam percakapan tersebut itu termasuk back channel. Kata itu merupakan back channel. Nah, back channel ini merupakan hal yang menunjukkan bahwa pendengar ini aktif memperhatikan, memahami, atau mendorong pembicara untuk melanjutkan pembicaraannya. Itu yang dimaksud dengan back channel. Dan yang terakhir yaitu pasangan adjasensi. Teman-teman, pasangan adjasensi ini adalah dua ujaran yang saling berhubungan dan biasanya diproduksi oleh penutur yang berbeda. Pasangan adjasensi ini memiliki urutan tetap. Bagian pertama selalu mendahului bagian kedua, diucapkan oleh penutur berbeda dan memiliki hubungan relevansi kondisional. Bagian pertama memerlukan respon spesifik. Sebagai contohnya, salam, pasangannya balasan salam, pertanyaan, jawaban, tawaran, penerimaan atau penolakan. Contohnya ketika saya mengatakan Assalamualaikum, kemudian teman saya akan menjawab Waalaikumsalam. Itu termasuk pasangan adjasensi. Nah, yang kedua contohnya yaitu ketika saya memberikan pertanyaan kepada teman saya, apakah kamu sudah makan? Teman saya akan mengatakan, ya, saya sudah makan. Itu termasuk pasangan adjasensi. Dan contoh yang ketiga ada tawaran, pasangannya penerimaan atau penolakan. Ketika saya menawarkan kepada teman saya, apakah kamu mau uang? Nah, dalam hal tersebut bisa saja ada penerimaan atau penolakan. Bisa saja teman saya akan mengatakan, ya, saya mau. Atau bisa juga dia akan mengatakan, tidak, saya memiliki uang. Nah, itu yang disebut dengan pasangan adjasensi. Teman-teman, kegagalan dalam memberikan respon yang sesuai pada pasangan berdekatan sering dianggap sebagai pelanggaran norma percakapan dan dapat menyebabkan kebingungan atau bahkan ketersinggungan. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya struktur ini dalam interaksi sosial. Teman-teman, dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali terjadi kesalahan berbahasa. Misalkan contohnya ketika kita melakukan percakapan seringkali terjadi kesalahan struktur percakapan. Misalkan ketika saya bertanya tentang A kepada teman saya malah menjawab B. Itu tidak sesuai. Misalkan contohnya ketika saya bertanya terkait kesehatan ibunya kepada teman saya, Liza, bagaimana keadaan ibumu setelah dirawat di rumah sakit? Kemudian teman saya akan mengatakan, oh iya, kemarin saya membeli motor baru loh, warnanya merah. Itu tidak sesuai banget. Pertanyaan saya dengan jawaban itu tidak sesuai ketika teman saya mengganti topik. Itu merupakan kesalahan dalam struktur percakapan. Seharusnya ketika saya bertanya, bagaimana keadaan ibumu setelah dirawat di rumah sakit? Dia seharusnya menjawab, alhamdulillah sekarang kondisinya sudah membaik. Oh ya, ngomong-ngomong, aku kemarin beli motor baru loh, warnanya merah. Nah, teman saya ini memberikan tanggapan terhadap pertanyaan saya, itu menunjukkan kepedulian dan menjaga kesinambungan percakapan. Selain itu, teman saya juga menggunakan frasa ngomong-ngomong. Nah, itu merupakan penanda transisi sebelum berganti topik. Alhamdulillah, sekarang kondisinya sudah membaik. Oh ya, ngomong-ngomong, aku kemarin beli motor baru loh, warnanya merah. Nah, itu baru nyambung gitu percakapannya, sesuai gitu. Jadi percakapannya nyambung lah gitu. Teman-teman, itu tadi penjelasan terkait materi struktur percakapan dalam pragmatik. Cukup sekian ya, semoga materi yang saya sampaikan dapat kita pahami dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang terucap. Yang benar itu dari Allah, yang salah itu dari saya. Sekian, terima kasih, dadah.